Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya udah di Indonesia, belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blok? Saya dengar dari Mas Agus tulis surat ke Donald Trump. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu masih lebih bagus Ganjar itu. Objek hukum yang kita bahas ijazah palsu. Ya dia tunjukkan dong yang asli. Selama dia tidak bisa nunjukkan yang asli, ya tetap palsu. Kan begitu logika hukum sederhana. Bukan yang nuduh. Jadi Bung Kris, tolong maksud saya, ini sangat krusial sekali karena dampak serius kalau benar terbukti ini si Jokowi ijazahnya palsu, dia nggak berhak menyandang gelar mantan presiden karena dia presiden palsu. Hutang-hutang yang dia tanggung selama ini yang dia lakukan dia tanggung sendiri gitu loh. Iya berarti palsu itu. Yang bantu dia. Jalannya palsu itu jalan palsu. Itu konsekuensi hukum logis. Itu tidak seperti dengan Mahfud MD nggak ada apa. Mahfud MD tidak bahas mantan. Ada mantan presiden karena dia melanggar pasal 7A UUD 45. Apa? Perbuatan tercela. Semua orang sepakat ini tercela perbuatan. Dirinya aja dimanipulasi, dirinya aja ditipu si Jokowi itu. Dan kemudian dengan menipu dirinya, di foto itu udah jelas bukan foto dia. Ya kan bener dugaan saya dulu ini Hari Mulyono. Ya, tapi Roy menelitinya Dutmatno. Enggak, saya tahu apa Hari Mulyono karena dia ngaku-ngaku namanya Mulyono. Waktu kecil sakit katanya. Saya bilang enggak. Jokowi ini penipu, enggak bener dia itu. Enggak, yang ini namanya Hari Mulyono. Saya nggak tahu meninggalnya Hari Mulyono itu bener wajar apa enggak tuh. Saya tidak mau nuduh, tapi kok meninggal gitu loh. Dalam perspektif dimensi manusia, ya bertanya. Sekarang saya tanya nih Bang Eki ya, seandainya Bang Eki ini ada di dekat saya tanya. Lalu untungnya buat Bang Eki itu apa ijazah Pak Jokowi? Dia kan udah mantan presiden, sudah jadi presiden, sudah mantan presiden, mau nurunin Jokowi sudah nggak mungkin karena dia sudah turun dari jabatannya, sudah nggak bisa maju lagi. Kalian ini aneh. Ya bertanya kan boleh. Kemudian dikawinkan sama si Usman adiknya itu dan menyebut dia keturunan bapaknya siapa, kan jelas PKI itu. Kok kita dipersoalkan, kok Bambang gitu. Saya kan tahu ini persis. Pak Jokowi PKI. Halo Pak Jokowi PKI loh, Pak Jokowi loh. Dibilang PKI lagi. Gak punya ijazah PKI. Saya kan tahu ini persis. Bambang Trip meneliti ada 2 buku Jokowi Undercover pertama khusus tentang silsilah keluarga Jokowi yang bersifat keturunannya dari PKI. Buku yang kedua Jokowi Undercover kedua adalah khusus ijazah. Yang kita persoalkan itu SD, SMP, SMA. Saya tidak persoalkan ijazah yang UGM, itu urusan Rismond sama Roy. Itu kan harus dipilah-pilah. Karena logika saya begini, Mas Freddy. Dia tuh urusannya SD, SMP, SMA. Kalau sarjana S1 dia nggak ikut-ikut, itu urusannya Rismond sama Roy Suryo. Jadi dia nggak mau terlibat, guys. Nggak beres ini. Setelah sekian lama berkuar-kuar, sekarang nggak mau terlibat. Aduh repot ini. Refli, kalau ijazah SMA-nya tidak ada atau tidak punya atau dipalsukan, kok bisa masuk universitas, kan satu hal yang nggak masuk akal gitu. Ini yang harus dimengerti. Dan yang kedua, persyaratan untuk capres itu bukan ijazah S1, cukup SMA yang sederajat. Ya. Makanya saya tidak begitu persoalkan yang UGM, bukannya tidak penting ternyata. Kalau buktikan lewat Roy Suryo dan Rismond itu dahsyat sekali, sangat membantu, maka saya tampilkan sebagai saksi. Sangat membantu. Tapi yang untuk SMA, saya tampilkan saksinya itu Taufik.
sekaligus dia ahli karena dia juga sedang menggugat di Solo terhadap ijazah SMA gitu loh logika hukumnya. Itulah yang saya tampilkan. Gitu. Jadi dia yang membagi ini ternyata big bossnya, ternyata secara tidak langsung guys, secara tidak langsung dia itu big bossnya. Jadi yang urusan SMA itu dia nyuruh Taufik. Nah yang S1-nya Rismon dan Suryo. Jadi Suryo dan Rismon itu diakali sama Egi Durjana ini guys. Tapi dia nggak merasa ya, karena mungkin semangatnya sudah menggebu-gebu ataupun ada sakit hati mungkin dia orang ini ya. Perkara. Nah oleh karena itu supaya duduk masalahnya kita ini clear dari omong-omong kita ini, kita bagusnya saya juga udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Kelihatan sekali ya dia sudah ketakutan. Keadaannya sudah tidak pasti. Dia mau kirim surat ke Prabowo. Kalau dia nggak datang, jadi TPUA saja mewakilkan. Padahal dia kemarin sudah bilang nggak ada urusan dengan TPUA, sudah menyerahkan ke Rizal Fadila. Dia sudah tidak TPUA lagi. Nah sekarang mau suratin Pak Prabowo bahwa nanti diwakilkan sama TPUA. Keadaan dia sudah tidak memungkinkan. Takut dia takut, ampun DJ, ampun, nggak mau pulang, lebih baik di sini aman. Pasti saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi, saya mau lawan aja terus sampai dijemput nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabanin gitu. Jadi ketakutan sudah 3 kali maksudnya dia di Indonesia langsung ditangkap katanya, makanya dari situ biarin dia dijemput, nggak punya ongkos pulang ya dijemput, suruh dijemput sama Polri. Tersangkanya sudah di luar negeri, aman dia, biar dia yang jemput. Rismon ini jadi korban sama Roy Suryo. Aduh, dijemput nggak apa-apa ya. Tapi kalau di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabanin gitu. Jadi nggak ada takutnya kita, bukan untuk belagu, bukan. Dari dulu Refli tahu lah mana saya pernah takut, nggak ada. Ya, yang benar. Semua presiden saya lawan kecuali Habibie, enggak, karena saya dukung Habibie karena bela Islam gitu. Tapi yang lain presiden lain sampai sekarang nggak saya persoalkan Prabowo. Padahal saya 2 kali dukung Prabowo, 2014, 2019, bahkan masuk penjara belain Prabowo. Siapapun mau dilawan guys, semua presiden mau dilawan kecuali Habibie, kan Habibie itu surga Islam. Jadi Pak Prabowo, Pak Jokowi sama SBY itu bukan Islam. Islam itu ya dia ini Islam FPI, yang benar itu HTI, itu baru Islam. Sudah ketakutan kayak-kayaknya ngaku tapi mau ngaku tapi masih gengsi dia. Tapi ketika dia gabung ke Jokowi, saya nggak suka. Saya pilih Anies gitu loh. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu mesti lebih bagus Ganjar itu. Anies nggak suka nggak apa-apa, karena saya bicara yang benar aja gitu. Mas Anies tuh, denger tuh Mas Anies, kamu ini pengkhianat kata Bang Edi.
sudah dibantu mendapatkan suara 40 juta, nggak mau dilawan. Mendingan si rambut putih Ganjar masih hebat, nggak pengecut kayak kami. semua dimaki-maki guys. Kalau kalian lewat mungkin kalian juga akan dimaki-maki guys. Hati-hati. Aduh, orang ini ada aja orang yang kayak gini. Saya tahu sendiri. Saya dengar dari Mas Agus tulis surat ke Donald Trump. Apa ininya daya desakan dari Donald Trump? Nanti dianggap kok nggak ada urusannya ikut-ikut campur, repot juga kita kan digituin. Lebih baik saya lebih senang tulis surat yang konkret kepada Prabowo. Kok kita secara hukum yang melapor, kok kita ini aneh ya, masalah ijazah mau dilaporin ke Donald Trump, Presiden Amerika. Guys, hati-hati guys, ijazah kalian harus dilaporin ke Presiden Amerika Donald Trump guys. Waduh, bahaya ini guys. Udah mulai panik, kelihatan banget paniknya guys. Udah lari, ibarat orang lari itu udah nggak jelas larinya kemana-mana. Udah jungkir balik, nabrak pohon, jungkel lagi, jatuh lagi, lari lagi. Udah nggak masuk akal ini. Udah kelihatan banget paniknya ya guys ini ya. Udah kelihatan. Dilaporin ke Donald Trump, kirim surat ke Donald Trump. Emang kalian siapa? Nanti Donald Trump lihat suratnya, ini apa ini? Kok masalah ijazah? Kirain mau perang, ternyata cuma ijazah. Ini lucu. Mungkin kalian tahu ya sampai di sini saja. Jadi apa saja yang baru kita tonton ini kalian bisa memahaminya ya. Coba tuliskan saja di komentar di bawah ya tentang orang ini. Kasihan Bos Tipa, kasihan Roy Suryo sama Rismond ngotot-ngotot, kasihan. Ini pulang aja, tanggung jawab, kasihan Roy Suryo jadi korban. Ayo guys, komen di bawah ini guys. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.